Serang bang, iya bang, serang, masuk bang, lanjut, ya. Buset. Apaan tuh? Wah, Asia aja ada orang memaling ya. Heran, cuy, kan ada CCTV. Apa ada melon? Tek Manis, teknologi masa kini. Di mic mulu ya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. CCTV ini jadi barang yang pertama kali langsung kepikiran sama kita ketika baru pindah ke studio baru. Alasannya ya tentu karena studio ini sering ditinggalin. Ini mengundang orang untuk berbuat kriminal nggak ya kalau gue ngomong kayak gini? Nggak, ada melon yang jagain. Akhirnya beli satu CCTV dan ditaruh di luar. Emang gue korek banget ya, 190.000 gue beli, harga itu murah banget. Tapi fiturnya udah banyak lah klaimnya. Dan akhirnya banyak masalah yang terjadi. Yang pertama itu nggak mau muncul wifi yang ada di studio ini. Jadi nggak kebaca sama si CCTV-nya. Awalnya sih bisa, tapi setelah dipasang 3 hari dia reconnecting terus gitu ya. Dan yang ketiga itu jadi nggak bisa kita monitoring lewat handphone, padahal itu satu fitur yang gua andelin banget kan. Dan ini bikin kalau misalnya kita pengen preview hasil rekamannya, ya harus copotin dulu si SD card-nya, masukin ke card reader dan colok ke PC gitu. Jadi kayak ribet banget ya. Jadi banyak lah masalahnya karena dia nggak mau connect ke wifi, nggak mau connect ke internet. Jadi kita nggak bisa monitoring dan fitur-fiturnya itu nggak bisa kepake jadinya. Ini beneran ya, gue nggak black campaign gitu, beneran emang butut sih TV-nya. Dan gue nggak nyebut merek, pokoknya harga 190 ribuan gitu. Dan karena kemarin kita nge-review smart bulb-nya si Rabbit, ternyata Rabbit itu punya CCTV juga. Gue cobain ada 2 tipe. Yang satu namanya Rabbit Smart IP Indoor Cam Mini, dan ada Rabbit Smart IP Indoor Cam PTZ. 2 tipe CCTV indoor dengan kegunaan yang beda-beda tipis lah. Intinya fitur yang jelas beda itu si Cam Mini dia punya lensa yang super wide dengan sudut pandang itu sampai 136 derajat ya. Dan sementara untuk yang PTZ ini dia lebih sempit tapi tetap wide, cuma nggak se-wide yang Mini dengan sudut pandang itu di 105 derajat. Nah tapi si PTZ ini sesuai dengan namanya bisa panning, tilting, sama zooming ya. Jadi si kamera tuh bisa gerak-gerak. Ya ini udah banyak juga sih, dan kamera gua yang di depan itu juga dia PTZ gitu. Dan ini juga bikin si PTZ punya satu fitur pembeda dibanding yang Mini. Kita bahas kesamaan dari keduanya dulu ya. Secara spek keduanya itu resolusinya udah 2K dan sensornya itu dia di 3 megapiksel. Tapi ya tentu 2K itu nggak kayak monitor 2K yang sejernih itu ya, nggak gitu juga. Resolusinya 2K, jadi lebih bagus tentu dengan kamera CCTV yang 1080 ya, lebih bisa di zoom lebih enak. Cuman karena dia juga sensor 3 megapiksel ya tentu nggak sebagus 4K atau 2K di kamera 24 megapiksel. Jadi ya tetap ada pecahnya, cuman lebih enak lah untuk kita zooming. Dari hasil pemakaian 2 CCTV ini untuk gue pribadi, di indoor itu mereka punya gambar yang cukup bagus walaupun low light ya. Dan mereka juga ada night mode yang berubah gambarnya jadi hitam putih. Cuman untuk cahaya ruangan yang cukup kayak lampu ceiling nyala, mereka itu nggak perlu nyalain yang night mode-nya. Jadi di mode full color pun tetap kelihatan jelas gitu. Nah kecuali kalau udah gelap semuanya ruangan dan cuma ada satu lampu misalnya kayak lampu tidur gitu, nah dia baru akan nyalain night mode-nya, dan itu jadi jelas banget. Spot-spot gelap tuh akan jadi kelihatan lebih jelas gitu. Keduanya juga udah punya fitur two-way communication, dan ini udah ada noise cancellingnya. Dan menurut gua suaranya juga ini udah jernih ya untuk kita dengerin, dan orang yang denger pun itu jernih juga lewat si CCTV-nya. Kan kita denger lewat HP nih, orang yang ada di lokasi dengernya lewat CCTV, dan itu jelas kok. Speakernya dia juga menurut gua udah oke banget. Misi bang, drive thru. Selamat datang. Pesan apa mas? Ovomaltine. Oh Malvin, adanya semen. Granita ada bang. Semen isi pulsa kita jualannya bang. Boleh Pulsanya paketan 1 tahun. Ada panas 1 semen nggak bang? Dan yang gue suka dari 2 CCTV ini tuh pas kita lagi setup atau kita lagi connecting ke wifi gitu, nggak ada suara aneh-aneh yang kayak
camera on gitu, camera connecting gitu, nggak ada. Jadi suaranya cuma ada kling ting gitu, bagus. Fitur lain di kedua CCTV ini tuh ada human body detection yang bikin dia tuh bisa bedain mana tubuh orang, mana tubuh hewan, dan dia juga ada motion detection, berarti ini artinya lebih general ya, apapun yang gerak dia bisa bisa deteksi. Dan terakhir dia ada sound detection. Nah, fitur itu kita bisa aktifin dan nantinya itu akan kirim notifikasi kalau salah satunya ke trigger. Nah, biasanya tuh gua aktifin kalau gua lagi di luar studio aja. Kalau gua lagi di lokasi sih biasanya nggak gua aktifin karena kan biasanya gua bolak-balik nih ya. Nanti kalau kedetek sama dia jadinya bacot gitu, akan ngirimin notif mulu ke HP. Nah, menurut gua fitur detection ini lumayan oke dan responsif, dan dia juga nggak sampai lebay banget ada benda gerak gitu dia langsung kirim notif, itu enggak, jadi bagus ya, enggak spam jadinya. Dan khusus yang PTZ ini dia tuh bisa ada motion tracking, jadi dia tuh bisa ngikutin kemana arah objek gerak, walaupun memang enggak smooth banget pergerakannya, enggak sampai yang ngikutin terus, dia tuh tetap ada patah-patahnya, cuman menurut gue ini udah presisi sih, jadi ketika dia udah di ujung frame ya dia akan gerak. Nah, kalau yang ini nggak ada fitur motion tracking karena dia itu statik aja, nggak bisa kanan kiri ya, tapi dia udah punya lensa yang super wide. Nah, untuk yang sound detection ini gue sebetulnya jarang aktifin ya, cuman ini sebetulnya bisa kepake juga ya ketika ada spot yang jadi blind spotnya si CCTV ini, kita lagi tinggalin kita punya rumah atau kantor, dia deteksi misalnya ada orang yang amit-amit pengen ngebobol kantor kita atau rumah kita, pasti kan ada suara-suara yang tiba-tiba gede gitu, kayak orang gedor atau kaca pecah. Nah, itu dia bisa deteksi suara-suara kayak gitu. Cuman gue takutnya kalau gue nyalain terus gitu ya, terus tiba-tiba ada yang suara cewek, ada 100. Ya, sesuai dengan gimmick di video awal tadi ya, CCTV-nya Rabbit ini kita bisa koneksin atau komunikasiin ke device Rabbit lainnya kayak lampu juga. Jadi dia misalnya ngirim ada notifikasi objek yang gerak, nah itu si lampu bisa nyala. Atau si Rabbit ini juga CCTV-nya udah ada built-in sirine, jadi kita bisa nyalain tiba-tiba wiu 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 gitu ya. Itu bisa kita aktifin gitu ketika ada kondisi-kondisi tertentu. Ngaturnya itu ada di aplikasinya Rabbit Smart, dan kita udah bahas juga kemarin ya, aplikasi Rabbit Smart kurang lebih sama. Jadi tinggal isinya aja fitur-fitur dari si device-nya aja yang beda. Cuma secara keseluruhan emang aplikasi Rabbit Smart ini menurut gue aplikasi yang cukup intuitif lah dan cukup bagus, cara UI UX-nya juga ramah, gampang dimengerti, dan ya mantep lah. Nah, terus kalau misalnya kita punya CCTV Rabbit ini lebih dari satu, maksimal itu ada di 16 device, kita bisa monitoring bareng-bareng lewat aplikasi Rabbit Smart. Di bagian bawah aplikasi itu kan ada Home, Scene, dan Smart, dan kita pencet yang Smart, dan di situ ada multi video preview. Nah, kita bisa preview semua si kamera yang kita punya. Atau kita bisa monitoring CCTV kita lewat website. Jadi kalau misalnya kita pengen ngeliatnya dari PC atau laptop itu bisa juga, linknya nanti akan gue cantumin websitenya apa. Kita buka si webnya tersebut, terus nanti akan ada disuruh scan barcode. Nah, kita scan barcode itu lewat si aplikasi Rabbit juga ya. Nanti di ujung kanan atas itu ada scan. Nah, kita scan si barcode yang ada di website tersebut, nanti bisa kita monitoring dari laptop. Jadi ini berfungsi untuk kalian yang mungkin punya bisnis yang punya CCTV-nya banyak, atau rumah kalian juga CCTV-nya banyak dan kalian punya satu device khusus untuk monitoring CCTV, ini bisa juga. Untuk opsi recording di sini ada 3. Yang pertama itu bisa lewat cloud, kita subscription di aplikasinya Rabbit Smart. Yang kedua itu bisa pakai SD card, dan cocok juga CCTV Rabbit ini lagi ada bundling sama Vigen, dan Vigen itu juga dia udah seumur hidup ya garansinya, jadi kalau rusak kita bisa diganti baru. Dan yang ketiga itu bisa pakai NVR atau Network Video Recorder. Ada baiknya sih sebetulnya kalau misalnya emang pengen secure banget ya tiga-tiganya dipakai gitu, tapi kan investnya jadi lebih mahal. Kalau misalnya fisiknya si SD card itu hilang ya kita bisa backup lewat si cloudnya, atau internet mati ya kita bisa backup lewat SD card. Jadi ya itu opsinya memang harus saling backup gitu biar makin aman. Dari tadi kita nggak ngomongin fisik CCTV-nya ya. Jadi keduanya bedanya kayak gini, yang mini tentu lebih kecil, ukuran lebih compact, dan untuk diumpet-umpetin juga ini lebih enak. Sementara yang untuk PTZ ini lebih gede karena ada motornya di dalam. Untuk yang mini cara atur posisinya tuh kayak gini, dia kayak pakai ball head gitu, dan ini bagus ya, nggak turun-turun walaupun di setting miring kayak gini. Dan kita bisa taruh di meja atau kita gantung pun bisa. Yang PTZ juga kita bisa taruh aja di meja atau di permukaan yang datar, atau kita bisa gantung juga karena kita udah dapat bracket di kedua CCTV-nya. Untuk power kedua CCTV itu pakai Type C, ini ada kabel yang panjang banget juga kita udah dapat, plus dapat adapternya juga.
Dan untuk skenario pasang di studio gue itu yang PTZ ada di luar ya, gantiin CCTV yang lama. Kali ini CCTV indoor, tapi gue tanya si Rabbitnya kalau misalnya ketutup atasnya selama nggak kecipratan air harusnya aman-aman aja. Untuk sertifikasi ketahanan juga masih IP20, jadi untuk air ini nggak ada tahan sama sekali. Untuk yang ini gue taruh di atas pintu sama ditempelin ke tembok dan arahnya itu ke dalam karena dia super wide dan gue pengen dapetin sudut pandang yang terluas, makanya gue taruh di sini. Dan oh ya, satu fitur PTZ yang gue suka juga ada sight ya namanya, jadi kita bisa save di posisi-posisi tertentu gitu, dan kalau kita pengen lihat ke spot-spot yang tadi udah di save tinggal diklik aja. Ya gitu aja sih untuk CCTV si Rabbit ini. Keduanya punya kualitas gambar yang oke banget menurut gue, warnanya bagus, kelihatan jelas, di zoom juga ini nggak pecah banget ya, jadi udah oke untuk sebuah CCTV indoor. Harga juga ini cuma di 300 ribuan. Untuk yang mini harga itu ada di 313.000, sementara yang PTZ itu ada di 365.000. Dapat aplikasi bagus, fiturnya oke juga, dan so far gua tes ini nggak ada yang connecting nggak jelas gitu ya, jadi oke secara koneksinya. Dan untuk monitoring so far gua pakai ini bisa terus, nggak tiba-tiba hilang dan tiba-tiba SSID wifi gue tuh nggak kebaca, enggak. Jadi ini bagus ya, jujur gue aman banget pakai CCTV Rabbit ini. Sesuai dengan kebutuhan kalian aja yang mini atau PTZ, karena keduanya juga berfungsi dengan baik ya. Yang Indo tuh gue juga bisa berfungsi untuk monitoring si Melon tuh ya, anjing gue, jadi kita bisa lihat aktivitas dia karena dia suka rusuh gitu anaknya. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.